Anderson Silva. Dan inilah skuad dari Persebaya Surabaya asuhan pelatih baru Rudy Kelces. Ya, dan kita lihat bagaimana Rudy harus kehilangan John Takpor dalam laga home pertama buat mantan pelatih PSMS Medan ini. Dan di depan kita melihat Patricio Morales diduetkan bersama Corinus Finkriu. Dan inilah skuad dari Persela Lamongan asuhan Hartono Rusla. Ya, kita lihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh Coach Joko Susilo. Akankah ada perubahan? Tampaknya ya, menerapkan 3-4-3 dan Jimmy kali ini ditempatkan sebagai target man didampingi oleh Lamongan. Dan kick off babak pertama baru saja dilaksanakan. Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan langsung dari Gelora 10 November di kota Surabaya. Sebuah pelanggaran terhadap Jeon tadi. Mat Halil kembali seorang pemain senior yang akan menempati posisi sebagai wingback kiri. Taufik berikan bola langsung ke depan pada Corinus Finkriu. Gagal menguasai bola dan keluar dari jangkauan Corinus Finkriu tadi. Halangan dari Fadli Hariri. Sebuah dorongan tadi. Dan rekor pertemuan antara kedua tim di ajang kompetisi strata atas Indonesia sejak 2004, di mana Persebaya Surabaya mampu 3 kali memenangkan pertandingan, sementara 1 kali hasil seri dan hanya 1 kali Persela Lamongan mampu untuk menundukkan Persebaya Surabaya. Jimmy Suparno berusaha untuk melewati Vijay, masih Jimmy Suparno. Gangga Mudana. Sebuah crossing dilepaskan langsung oleh Taufik Kasrun. Kecermatan dari Samsul Arif tadi. Ternyata masih terlepas penguasaan bola dari Samsul Arif dan dijauhkan oleh Anang Ma'ruf. Fabiano sedikit kehilangan keseimbangan namun berhasil melakukan recovery. Nugroho Mardianto kepada Wijay. Pemain mungil dari lini tengah Taufik diapit 2 pemain sekaligus. Di antaranya Iwayan Gangga Mudana dan juga Jimmy Suparno. Nonton sebuah tendangan bebas kini bagi Persebaya Surabaya. Corinus Finkriu dan terjatuh walaupun bukan merupakan sebuah pelanggaran Taufik tadi dalam ganjalan Fadli Hariri. Ya, menjadi unik memang kalau kita melihat ada 2 bekas asuhan Rudy Kelces yang beredar di Persela Lamongan. Tadi ada Fadli Hariri, ada 3 malah. Juga ada Aun Karbini dan juga Zada. Taufik kembali cukup aktif di menit-menit awal ini. Pergerakan dari Taufik dari lini tengah. Anang Ma'ruf. John tadi tidak berhasil untuk meneruskan bola. Taufik Kasrun meneruskan pada Samsul Arif yang memiliki kecepatan. Kembali Samsul Arif cukup jelas dipegangi dan asisten wasit mengangkat bendera. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jayus Mantriasi tadi. Ya, saya kira ini sebuah pelanggaran yang mestinya diganjar oleh kartu kuning karena kita lihat Jaisman berusaha untuk mengail baju dari Samsul yang mungkin kalau lolos akan bisa berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Namun masih beruntung Jaisman terhindar dari hukuman. Bersiap Fabiano, sebuah tembakan langsung masih begitu jauh dari sasaran. Kita tahu partai ini sangat-sangat penting artinya, sangat vital hasil akhirnya buat kubu kedua tim, Lamongan dan juga Surabaya. Bagaimana bisa mereka beranjak menjauhi zona degradasi. Kembali sebuah pergerakan dari Samsul Arif yang
belum berjalan efektif sejauh ini. Walaupun Samsul Arif di putaran kedua, di antara prestasi yang kurang baik yang ditorehkan oleh Persela Lamongan, mampu mencetak 5 gol dari 6 partai yang ia lakukan sejauh ini. Merupakan pemain tersubur dari Persela Lamongan sepanjang putaran kedua. John kehilangan kontrol tadi. Ya, John Byung-hook, satu dari sederet Korea yang beredar di jarum Indonesia Super League, dan Rudi Kalces. Kita lihat Bung Yusuf dan juga Bung Arya. Ini adalah penampilan ketiga. Sangat penting juga artinya buat Kalces. Sebuah umpan terobosan Taufik kepada Pato Morales dan dibuang saja oleh Taufik Kasrun. Sebuah sepak pojok yang pertama bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat bagaimana tadi skema yang begitu apik diperagakan dari lini tengah Persebaya sebelum bola Taufik berikan kepada Pato. Bersiap seperti sedia kala tentunya Mat Halil dengan crossing. Masih ada Fabiano tadi. Dan eksekusi dari Anang Ma'ruf dengan kaki kiri yang tidak sempurna. Vijay kembali melebar. Cukup baik tadi. Diintersep oleh Taufik Kasrun. Mengarahkan bola ke tengah, mengarah kepada Vijay. Cukup mudah untuk dihalau. Kini kembali Taufik. Main bertumbuh mungil dengan kontrol bola dan teknik yang cukup mumpuni. Mulai mengambil alih kontrol permainan bagi kubu Persebaya Surabaya. Pelanggaran terhadap Yung Jun Yuk. Bersiap tentunya beberapa pemain, Pato Morales, Juan Marcelo Cirelli, dan juga Jong Byun Yuk, ketiga pemain asing baru yang mengenakan nomor punggung yang berurutan 31, 32, dan juga 33. Ya, dan kita tahu Birelli, pemain asal Argentina. Dan Pato Morales dengan eksekusinya hanya sedikit saja melebar dari gawang Fauzal Mubarak. Ya, ada beban tersendiri atau di pundak dari Pato karena memang ia sangat diharapkan untuk bisa membuktikan janjinya mencetak gol setelah dalam 2 pertandingan terakhir di mana Persebaya kalah dari PSM Makassar dan juga Persiba Balikpapan. Pato gagal memberikan 1 biji gol pun. Belum begitu moncer memang kehadiran Pato bersama Persebaya. Sama seperti bagaimana tuntutan Bonek Mania untuk pelatih Rudi William Kalces. Dan ini adalah momentum bagus buat mereka. Dimana penampilan home pertama dengan sedikit renovasi dalam kubu tim bisa memberikan hasil air yang bagus buat mereka. Kerjasama yang cukup apik antara Cornelius dan juga John tadi. Walaupun akhirnya dihalau oleh lini belakang dari Persela. Ini dia Birelli, diplot sebagai kapten baru untuk skuad Persebaya. Kita tahu Birelli pernah bermain untuk Johor FC dan juga Kuala Lumpur FC. Di mana pada musim terakhir dia bermain di salah satu klub di Liga Myanmar. Dan jalan Zada terhadap John. Dengan bebas kini. Ya, tidak ada unsur kesengajaan tentu dari Leonardo Zada. Langsung akan mengambil eksekusi John. Mengarahkan bola ke kotak penalti. Ada Fabiano, namun kembali dalam penguasaan Anang Ma'ruf, crossing. Ia lepaskan, ada beberapa pemain. Kembali masih bisa dihalau dan crossing kembali. Seperti yang biasa dilakukan oleh Anang Ma'ruf dan juga duetnya Mat Halil. 2 winger dari Persebaya. Dengan berbagai crossing yang kerap mereka lepaskan untuk memberikan assist kepada striker-striker Persebaya. Cukup sulit tadi untuk bisa dijangkau oleh Cornelius Fingru. Ya, tampaknya memang Coach Rudi Kalces berusaha untuk mengembalikan 2 winger asli dari Persebaya, di mana Mat Halil di sisi kiri dan Anang Ma'ruf di sisi kanan. Yang kita tahu sebelumnya memang terkenal sebagai winger permanen di tim Persebaya sebelum keduanya kemudian bergantian mengalami cedera, sehingga ada sejumlah pemain dari wing
yang diturunkan oleh Coach Danurindo sebelumnya, seperti Satrio Syam, Supriyono. Namun kali ini Rudy Kelces mengembalikan duet abadi Ya, Persebaya. secara klasik memang Ya. Anang bersama Matt Halil selalu menjadi starter. Dan beberapa nama yang selama ini selalu menjadi pilihan Danur dipilih untuk di bangku cadangkan. Bahkan ada satu nama lagi, Bung Ucup, Ya. Takatoshi Uchida, Betul. satu asing Persebaya dari Jepang, juga berada di bench. Matt Halil meneruskan bola ke depan, Pato Morales. Umpan terobosan kembali pada Matt Halil. Dua pemain sekaligus mengapit. Sebuah clearance dengan arah yang cukup unik dan kini justru menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Ini dia Joko Susilo, pelatih yang jelas-jelas kontradiktif dibandingkan dengan Widodo Cahyono Putra yang pernah memuji Ham Heong Kyu. Tapi oleh Joko disebut tidak berkelas. Dan tetap diterus sebagai starter. Dan sebuah tembakan langsung tadi cukup terarah, namun tidak mampu untuk mengecoh Fauzal dari Matt Halil. Ya, sebuah first time shoot yang cukup mengesankan kita dari Matt Halil. Namun juga posisi dari Fauzan Mubarok juga sangat tepat sehingga tidak mengancam gawang Persela Lamongan. Samsul Arif tidak mampu untuk meneruskan bola tadi. Kembali mobilitas dari Taufik terlihat begitu jelas di lini tengah bagi Persebaya Surabaya. Langsung melepaskan bola ke depan kepada Corinus Vingkru di lini depan. Terjatuh Vingkru. Dan hanya sebuah lemparan ke dalam, bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Fadli Hariri tadi. Gerakan melindungi bola dari Zada. Ya, sudah lama sekali kita tidak melihat aksi impresif dari seorang Zada. Ya, bahkan juga ada kerinduan menantikan gol dari Leonardo Martin Zinelli yang juga akrab dengan sapaan Zada. Dia sudah mengemas 3 gol lewat 1 hat-trick. Sejak itu belum ada kontribusi berikut dari Zada. Morales tidak berhasil untuk melewati Fabiano tadi. Kembali dibuang saja tanpa kompromi oleh Fabiano Beltram. Matt Halil kembali. John. Morales kerjasama dengan Taufik. Oh, cukup baik Aun Karbini untuk mencuri bola. Jimmy Suparno, Tommy Rifka mencari rekan-rekannya. Ham Yong Kyu dapat dipatahkan. Jong Byuyuk kembali dapat dipatahkan kini oleh Zada. Masih silih berganti di lini tengah. Pergerakan antara kedua tim ini. Jimmy Suparno, Samsul Arif. Masih kembali Samsul Arif. Umpan terobosan dimaksudkan kepada Jimmy Suparno, namun nampaknya terlampau deras. Mudana. Samsul Arif kembali. Kehilangan kontrol bola tadi. Cepat dimanfaatkan dan diamankan tadi oleh Jayusman. Kini Morales. Anang Ma'ruf. Kembali pada Morales. Morales mengecoh 1 orang dan sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Aun Karbini. Ya, kita lihat bagaimana Viator segera bersiap menghadirkan sepertinya kartu kuning.
Dan ini merupakan kartu kuning pertama di pertandingan ini, tentunya yang diberikan kepada Aun Karbini, tidak memberikan Viator Ambarita begitu banyak pilihan. Terlihat sekali memang secara jelas bagaimana kaki dari Aun Karbini mengail pergerakan dari Pato. Tanpa kompromi kita lihat. Kita tahu ini adalah starter yang pertama buat Aun. Ketika di eranya Widodo, Aun sering duduk di bangku cadangan. Siap Juan Marcelo Cirelli, pemain baru asal Argentina, langsung mendapatkan jabatan sebagai kapten kesebelasan. Cukup impresif tentunya peran dari pemain yang satu ini. Hanya beberapa bulan saja bergabung bersama tim Persebaya Surabaya. Dipercaya untuk menjadi kapten. Dan langsung memberikan sebuah crossing dalam kotak penalti. Tandukan dari Corinus Finkru masih belum cukup untuk bisa mengecoh Fauzal Mubarak. Kita melihat asis lewat set piece yang dilakukan di rally cukup bagus. Sayang memang sebuah penyelesaian yang tidak begitu prima dari Finkru. Cukup manja kita lihat, Bung Uju. Betul. Saya kira ini lebih kepada momentum dari seorang Finkru yang gagal untuk bisa mendapatkan titik temu dengan bola yang begitu enak sebetulnya dari Cirelli tadi. Gerakan dari Ham Yong Kyu. Balik ke lini tengah kepada Zada. Samsul Arif kerjasama dengan Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno berhasil untuk berkelit dari hadangan beberapa pemain sebelum akhirnya umpannya dihalau oleh Jayusman Trihasdi dan menghasilkan sebuah sepak pojok ini. Sudah berkumpul kini pemain-pemain dari kedua kesebelasan dan tampak usaha komunikasi dari Ham Yong Kyu yang tentunya masih begitu terbatas pemahamannya kepada bahasa Indonesia. Iya betul. Tidak mudah memang bagi para pemain ras kuning untuk bisa cepat beradaptasi khususnya dalam hal komunikasi. Namun sepak bola bahasa universal mungkin ini yang bisa diandalkan. Ini Zada dengan crossing masih dapat dihalau oleh lini belakang dari Persebaya Surabaya. Corinus Finkru. Corinus harus melakukan passing ke belakang. Tenang kita lihat Anang ya, Bung Arya. Taufik. Lepas penguasaan bola tadi. Kembali Taufik. Cukup dominan sejauh ini peran Taufik di lini tengah. Dan umpan anak Ma'ruf dimaksudkan kepada Corinus Finkru. Tidak berhasil. Dan sebuah ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi kepada Taufik. Dia seperti ingin membela dirinya kepada wasit bahwa merupakan bola yang diincarnya. Kembali kita saksikan. Dan tampaknya memang cukup tinggi dan mengenai lutut dari Taufik. Ganjalan dari Ham Yong Kyu tadi. Ini juga harusnya mendapatkan kartu kuning karena sangat membahayakan dan bisa menyebabkan cedera yang serius, Arya. Karena yang diincar adalah lutut yang sangat rawan dan memiliki resistensi tinggi bagi pemain ketika mengalami cedera lutut. Bisa beristirahat berbulan-bulan. Crossing di dalam kotak penalti dibiarkan saja dan hampir saja sebuah jangkauan kaki dari Corinus Finkru tadi mencapai bola. Kali kedua kita lihat bagaimana sebuah bola yang sangat prima dan kembali Finkru juga belum bisa begitu prima menjadi penyelesai. John berusaha untuk memberikan sebuah assist tadi. Vijay, Corinus Finkru mulai hidup kini permainan di lini depan Persebaya Surabaya. John upayanya untuk memberikan crossing, kini Anang Ma'ruf, sebuah bola lambung cukup mudah bagi Fauzal Mubarak. Kita mau melihat kehadiran sederet nama-nama baru dari kawasan Asia Timur.
cukup bisa memberikan warna. Tadi kita melihat bagaimana Jeon Hyung Book menjadi seorang kreator di second line-nya Persebaya. Juga ada Ham Hyung Kyu yang musim lalu bermain untuk Home United di Singapura, berada di skuad Persela Lamongan. Kembali tekanan dari Persebaya dan kembali Taufik melihat begitu aktif. Rinus Vingkru, Anang Ma'ruf, John, tembakan langsung dilepaskan oleh John, masih begitu jauh di atas Mistar. Kita saksikan kembali usaha dari John untuk memberikan kontribusi di awal-awal pertandingan ini. Masih belum maksimal. Dan aksi dari pendukung setia Persebaya Surabaya tentunya. Kita melihat memang mayoritas bonek mania yang hadir di Stadion 10 November Surabaya lebih banyak bertelanjang dada. Ini salah satu ekses dari hukuman yang ditimpakan Komisi Disiplin bahwa supporter Persebaya dilarang memakai atribut. Bukan begitu, Bung Arya? Ya, betul sekali. Dari lini tengah dimenangkan kini oleh Vijay. John pada Morales. Anang Ma'ruf perlahan-lahan semakin mendekati jantung pertahanan, dan crossing dari Anang Ma'ruf tadi terlampau sulit untuk bisa dijangkau oleh Corinus Vingkru. Dan dari satu kemenangan yang pernah diraih oleh Persela Lamongan, uniknya justru mereka raih di stadion ini, di Stadion Gelora 10 November. Pada tahun 2004 saat itu Persela Lamongan berhasil menundukkan Persebaya Surabaya di stadion ini dengan skor akhir 1-0. Merupakan satu-satunya rekor kemenangan Persela atas Persebaya Surabaya di kompetisi strata atas Liga Indonesia. Pato Morales, sebuah back heel yang cukup mengesankan dari Corinus Vingkru. Pato Morales dan kerjasama yang mengesankan antara dua pemain depan Persebaya Surabaya akhirnya menghasilkan gol perdana bagi Pato Morales untuk Persebaya musim ini 1-0. Ya, luar biasa bagaimana kita lihat sebuah skema segitiga yang sangat apik dimulai oleh Taufik yang memberikan umpan kepada Corinus, dan kemudian Corinus memberikan back heel yang sangat memanjakan bagi Pato. Dalam sudut yang sangat sempit, dia pun langsung tanpa ampun mengirimkan sebuah umpan sontekan. Kita lihat bagaimana sebuah back heel cantik sekali, dan disinilah momentum Pato menjawab keraguan dari coach Rudy Kelces. Meski harus berkorban, berjibaku dengan menjaga gawang Fauzan Mubarok. Kita melihat memang gol ini terbangun dan lahir lewat kerjasama one two touch Corinus Vingkru dan juga Pato Morales. Duet yang diplot oleh Rudy Kelces akhirnya bisa memberikan sebuah jawaban seperti yang disebutkan rekan saya Ucup. Hanya dengan satu sontekan pelan, gerakan menghadang dari Fauzal Mubarak itu pun tidak cukup untuk menghentikan sontekan dari Patricio Pato Morales. Sebuah gol yang begitu impresif, yang merupakan gol kelima dari Pato Morales musim ini. Yang pertama yang ia ciptakan bagi Persebaya Surabaya. Setelah sebelumnya atau sepanjang putaran pertama dan sebagian dari putaran kedua bermain bagi Persik Kediri. Vijay, crossing dari Vijay. Oh, mampu diamankan dengan begitu cermat oleh Fabiano tadi. Sudah mengancam, bergerak dengan mengancam tadi Pato Morales. Ya, memang kalau kita lihat secara umum hingga menit memasuki ke 24 ini terlihat sekali koordinasi lini pertahanan dari Persela sangat buruk. Begitu mudah sekali para pemain Persebaya untuk masuk mengirimkan umpan ke kotak 16 tanpa mendapat pengawalan ataupun juga intercept secara baik dari lini pertahanan. Bahkan Anang Mathale berkali-kali mampu mengirimkan umpan swing yang sangat mudah ke jantung pertahanan Persela, dan akhirnya di menit ke-23 tadi Pato Morales menyelesaikan sejumlah kesempatan yang sebelumnya terbuang percuma yang didapat oleh Corinus untuk memberikan keunggulan bagi Persebaya. Kini Jimmy Suparno
Mudana. Zada. Taufik Kasrun kepada Ham Yong Kyu. Dapat dihentikan usaha dari Ham Yong Kyu tadi oleh Taufik. Dan bersiap Kurniawan Dwi Yulianto yang merupakan pencetak gol kedua terbanyak dalam sejarah tim nasional Indonesia. Sebuah Cukup veteran dan cukup dikenal tentunya. Betul Bung Arya. Dan ini jelas sebuah respon yang sangat cepat dari Joko Susilo dan juga Hartono Ruslan, di mana mereka dalam situasi tertinggal memilih untuk segera mempertajam lini depan mereka, dan Kurniawan adalah salah satu jawaban dari skuad Persela Lamongan. Dihadapi oleh Zada kini, kembali bersiap instruksi dari Joko Susilo terhadap Kurniawan Dwi Yulianto. Tembakan langsung dilepaskan, masih jauh. Taufik Kasrun tadi dengan usahanya. Saya menduga Joko akan menarik keluar Ham Heong Kyu, pemain asal Home United yang memang sejak awal tidak begitu disukai. Tapi kita segera menantikan untuk siapa Kurniawan masuk dan siapa yang harus ditarik keluar lapangan. Tapi paling tidak ketajaman tentu akan menjadi satu syarat untuk bisa menggoyang lini belakang Persebaya Surabaya. Sejauh ini belum begitu teruji karena kita tahu bahwa kendali permainan lebih banyak dikuasai oleh anak-anak baju hijau. Samsul Arif, sebuah gangguan dari belakang tadi oleh Jayusman Triasdi. Ya, apa yang dikatakan oleh Hardimin tadi memang benar. Ham Yong Kyu ditarik keluar dan digantikan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Dan kembali akhirnya Kurniawan Yulianto hadir di Stadion Gelora 10 November sebagaimana yang ia pernah lakukan untuk membantu Persebaya Surabaya menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 2004. Sekarang harus berhadapan dengan mantan klub yang juga pernah dibesarkan oleh Kurniawan. Pemain yang tentunya syarat prestasi. Hanya kalah dari Bambang Pamungkas dalam torehan gol terbanyak di tim nasional Indonesia dengan 59 gol. Pelanggaran tadi cepat diambil oleh Mudana. Zada coba membuka ruang Zada. Aun Karbini. Langsung dilepaskan umpan jauh oleh Fabiano. Tidak mampu untuk menjangkau rekan-rekannya. Mat Halil kembali. Zada meneruskan bola cukup baik kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Umpan terobosan Kurniawan cukup baik, namun sayangnya tidak bisa disambut tadi oleh Samsul Arif. Ya, sebuah percobaan yang cukup bagus. Kita melihat bagaimana bola sodor dari Kurniawan cukup memberikan ujian buat di belakang Persebaya Surabaya. Jayusman, Vijay, Anang Ma'ruf, Mat Halil, Taufik dihalau tadi oleh Fadli Hariri dan tanpa kompromi juga akhirnya melakukan clearance. Cornelius Vinkru, Taufik. Oh, gerakan yang cukup baik untuk menghindari hadangan dari Vijay, dari Jimmy Suparno. Kini Samsul Arif.
menuju kepada Kurniawan. Dikejar oleh Kurniawan namun terlebih dahulu menghampiri Nugroho Mardianto tadi. Taufik. Mat Halil, Pato Morales, dan kembali Taufik. Sebuah peran yang cukup besar dijalankan oleh Taufik sejauh ini. Kembali Pato Morales. Dan umpan dimaksudkan tadi ke lini depan namun tidak berhasil untuk menjangkau John. Ya, tapi kita juga melihat Arya bagaimana namanya Persebaya tampil dengan tingkat kepercayaan diri yang cukup bagus. Berani megang bola. Kembali gol yang dihasilkan oleh Persebaya Surabaya datang dari kaki Patricio Morales pada menit ke-22. Golnya yang pertama bagi tim barunya. Sementara golnya yang kelima di musim ini. Kembali Jimmy Suparno mendorong bola dengan cukup cermat kepada Kurniawan. Kurniawan mengecoh namun tidak berhasil untuk bisa melewati Jayusman tadi. Ya, cukup bagus usaha dari Kurus. Meski hanya melahirkan sebuah throw-in. Tommy Rifka crossing ia lepaskan. Hanya menyisakan satu pemain yaitu Samsul Arif di dalam kotak penalti. Saat Tommy Rifka mengirimkan crossing tadi. Ya, sebetulnya dengan dua gelandang serang yang ada pada sosok Jimmy Suparno dan juga Leonardo Martin Izada. Harusnya Persela Lamongan bisa memberikan satu tekanan dalam bentuk lain. Lebih agresif, tapi mungkin mereka juga kalah set dibandingkan dengan tuan rumah Persebaya. Ya, saya melihat argumen bahwa peran yang terlalu dalam diberikan ataupun juga menjadi inisiatif dari seorang Zada di lini tengah membuat Jimmy Suparno praktis sendirian dalam bekerja sebagai supplier untuk Kurni maupun juga Samsul Arif. Kita lihat Zada lebih sering banyak turun ke bawah untuk membantu lini tengah mereka yang memang kalah dalam melakukan organisasi. Kita lihat Gangga Mudana juga tidak begitu tampil optimal sehingga seringkali Persebaya begitu mudah menguasai lini tengah dan memberikan teror-teror yang sangat membahayakan. Terlalu ke dalam memang penampilan Zada dan itu menjadikan ada missing link di second line. Dan ketika mereka kalah bola, kita melihat bagaimana anak Persebaya lebih cepat mengorganisir skema serangan mereka. Sangat santai. Bahkan Sireli kini masuk ke lini tengah bagi Persebaya Surabaya dan Taufik. Pelincahan dari pemain ini untuk sementara tidak mampu untuk melewati Gangga Mudana dan namun kembali dalam penguasaan Persebaya. Pato Morales memutar badan namun tidak mampu atau belum mampu untuk menaklukkan Fausal. Ya, cukup tinggi memang tingkat kesulitan Pato Morales. Bola dari John Hyung-Buk dan kita melihat sambil berbalik bolanya bergerak keriting liar tapi tidak begitu ada tekanan di situ. Handball tadi Vijay untuk menghentikan penguasaan dan laju dari Zada. Saya kira akan sulit ya bagi lini depan Persela untuk bisa mencetak gol jika Zada masih terlalu jauh dari kotak 16. Sebuah percobaan dari Jimmy Suparno dari jarak jauh ternyata cukup mengejutkan sebelum akhirnya ditepis tadi oleh Syaifuddin. Ya, percobaan pertama, kesempatan pertama dan peluang pertama juga. Ya, kita melihat Syaifuddin juga bisa menepis. Cukup awas memang. Tapi ini boleh jadi satu tanda-tanda buat skuad Persela Lamongan bahwa ini bisa memberikan satu sinyal bahwa mereka segera bisa bangkit. Tommy Rifka dibuang oleh Taufik tadi kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok. Hasil terakhir antara kedua tim tentunya di putaran pertama bermain imbang tanpa gol. Stadion Surajaya di Kota Lamongan. Kembali Tommy Rifka. Sebuah crossing yang ia lepaskan, sebuah tandukan dari Mat Halil tadi untuk menjauhkan bola dari gawang Syaifuddin. Namun kembali penguasaan bagi Persela Lamongan. Zada untuk sementara dapat dihalau. Dan mulai berani keluar menekan pemain-pemain Persela Lamongan kini. Taufik Kasrun, Zada,
cukup baik dan umpan diberikan kepada Samsul Arif. Kurniawan Yulianto dengan sebuah percobaan namun belum dengan hasil akhir. Ya, kita lihat bagaimana kontribusi dari Zada ketika ia sudah masuk ke 3/4 lapangan ataupun 1/4 di daerah pertahanan Persebaya, ia langsung bisa menghadirkan sebuah peluang, memberikan sebuah bahaya. Meski kita lihat tadi bagaimana umpan dari Samsul Arif kepada Kurniawan, juga mestinya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Saya setuju itu, Bung Ucup, bagaimana ball screening yang juga prima dari Zada. Memberikan satu bola terobos untuk Samsul Arif dan umpan tariknya tidak begitu maksimal, diselesaikan oleh Kurniawan. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana anak Lamongan sudah mulai muncul kepercayaan diri mereka. Sudah mulai bisa memberikan tekanan-tekanan. Kembali melalui Taufik Kasrun. Apa kiranya yang dicoba oleh Taufik Kasrun melepaskan tembakan yang begitu jauh. Tidak terarah dan kini kembali pemain-pemain Persela harus berjibaku untuk memperoleh penguasaan bola. Pelanggaran tadi oleh John terhadap Jimmy Suparno. Ya, kerja yang sangat tidak ringan tentu bagi Jimmy sepanjang babak pertama ini. Taufik Kasrun, Zada. Masih belum berjalan skema yang dikembangkan oleh pemain-pemain Persela. Tommy Rifka mendapatkan support dari Jimmy Suparno, crossing namun tanpa ampun tadi seorang Juan Marcelo Cirelli yang akhirnya melakukan clearance. Ya, saya kira cukup disiplin penampilan para pemain belakang Persebaya sejauh ini di bawah Cirelli. Tommy Rifka kembali kerjasama dengan Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno, crossing. Cukup bebas Matt Halil tadi untuk bisa menghalau bola. Kembali dalam penguasaan Matt Halil. Cirelli langsung melayangkan bola jauh ke depan. Tommy Rifka dan kini mencoba dan mulai bisa untuk mengambil alih kontrol permainan Persela Lamongan. Samsul Arif tadi yang dipotong dengan sangat cermat oleh Vijay. John, Anang Ma'ruf, Vijay, Taufik, Anang Ma'ruf kembali. Taufik, umpan terobosan kepada John. Terlebih dahulu didahului oleh gerakan potong bola oleh Aun Karbini tadi. Jimmy Suparno. Sebuah dorongan dari Jayusman menghasilkan pelanggaran, tendangan bebas kini bagi Persela Lamongan. Samsul Arif tadi yang memang begitu ketat ditempel oleh Jayusman sepanjang pertandingan ini. Main yang musim lalu menghabiskan karirnya bersama PSM Makassar. Di musim pertamanya bersama Persebaya Surabaya. Seperti biasa tentunya situasi set piece akan dihadapi oleh Zada. Kembali Persela mencoba memegang kendali permainan melalui Tommy Rifka dan sebuah ganjalan dari Taufik tadi. Terlalu pede kita lihat Tommy Rifka. Jimmy Suparno, Taufik, Corinus Fingru, Vijay, melebar menuju Matt Halil maksudnya, namun umpan yang sangat sulit untuk bisa disambut. Tampaknya tadi terjadi sebuah pelanggaran terhadap Aun Karbini. Ya, kita melihat salah blocking posisi Aun Karbini dalam duelnya bersama Fikri.
Saya kira kena ankle ya Arya. Terkilir ya. Betul. Ini bisa membuatnya keluar dari lapangan. Sebuah kerugian tentunya bagi Persela yang sudah harus menggantikan satu orang pemain yaitu Ham Yong Kyu oleh Kurniawan Dwi Yulianto dengan alasan strategi ataupun taktik. Ya. Dan Apabila kini harus kehilangan Aun Karbini karena cedera di babak pertama ini, tentunya sebuah kerugian besar. betul, dan pilihannya adalah Komar Suharto. Kalau kemudian memang Aun Karbini, mantan pemain PSMS Medan, ditarik keluar lapangan dan Joko sudah melakukan 2 kali pergantian. Pada saat babak pertama masih menyisakan sekitar 5 menit dalam waktu normal. Oh, cukup bebas. Tidak terkawal Pato Morales yang sempat kehilangan keseimbangan. Sungguh mengejutkan bagaimana Pato Morales tidak terkawal. Dan crossing dari Anang Ma'ruf sempat menyentuh Fadli Hariri tadi. Kembali Persebaya dan kembali Pato Morales kerjasama Corinus Winklu mencoba untuk menciptakan ruang bagi dirinya. Ternyata harus memberikan kepada Taufik dengan eksekusi yang jauh dari kotak penalti ataupun jauh dari gawang tadi. Ya, situasi ini terjadi pada saat Aun Karbini sudah digotong keluar lapangan. Ada sedikit kelemahan secara koordinasi di lini belakang Persela Lamongan. Dan memang tidak ada space yang begitu bagus buat Pato, buat Corinus Winklu. Sehingga peluang yang berada di dalam areal penalti Lamongan buat Persebaya Surabaya terbuang percuma tadi. Sebuah tendangan gawang yang kurang baik tadi dari Fauzal Mubarak sebelum akhirnya mampu dijauhkan kembali oleh pemain-pemain Persela. Sireli cukup baik sejauh ini penampilan dari Sireli. Ya, Spartan di belakang dalam mendesain skema bertahan dari skuad Persebaya Surabaya. Wijay. Kembali Sireli cukup aktif membantu rekan-rekannya di lini tengah. Taufik Kasrun layangkan umpan langsung ke depan pada Samsul Arif. Kembali dengan begitu ketat ditempel oleh Jayusman Triadi dan terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Sudah kembali merumput atau turun ke lapangan Aun Karbini. Kembali Samsul Arif berhasil berkelit dari hadangan Nugroho Mardianto. Samsul Arif, masih Samsul Arif mencoba untuk melewati, terlampau begitu banyak pemain di dalam kotak penalti dan akhirnya kehilangan bola. Ya, dan kita area bagaimana hanya 2 pemain di depan tanpa ada supporting yang cukup. Zada kita justru hanya menonton dari garis tengah. Seperti tadi saya katakan agak sulit dengan format seperti ini Persela bisa memberikan teror berarti ke pertahanan Persebaya yang memang sepanjang pertandingan kita lihat tampil cukup disiplin di bawah komando Sireli. Taufik. Kembali bola pada Vijay. Corinus Winklu keluar di lapangan permainan. Kembali Taufik. Corinus. Wijay. Anang Ma'ruf. Pato Morales. Halau tadi. Pemain asal Chile, Patricio Morales, diantaranya pernah bermain bagi Arema Malang dan juga Persik Kediri di putaran pertama ini. Jayusman. Kini Sireli kembali. Cukup bebas bergerak sampai ke lini tengah pemain-pemain belakang dari Persebaya Surabaya. Corinus memberikan umpan dan berhasil dijangkau oleh Mat Halil. Mat Halil berkeputusan untuk menembak langsung dari sudut yang sangat sempit. Ya, satu keputusan yang sangat egois saya pikir. Kita melihat usaha dia sudah cukup bagus untuk bisa lolos.
Dan ini dia keputusan yang ego dari Mat Halil. Padahal kalau dia sedikit bisa mengantongi sikap egonya, ada beberapa rekannya yang dalam situasi yang cukup bebas dengan persentase peluang untuk bikin gol jauh lebih besar. Dan kali kedua kita lihat Aun Karbi ini kembali terkapar di lapangan. Ya, tampaknya harus diganti Ferdinand dan juga Arya, mengingat memang kondisi dari Aun sudah tidak lagi kuat untuk bisa bertahan. Sudah seperti saya katakan mengalami cedera ankle, untuk terus bertahan adalah sesuatu yang sangat tidak mudah kita lihat. Dan terlihat sekali bagaimana ekspresinya dalam menahan rasa sakit. Karena sudah bukan merupakan sebuah pilihan lagi bahwa Aun Karbi harus ditarik keluar. Ya, Dimana tambahan waktu 2 menit ini mungkin akan dibiarkan berlalu untuk menuju ke half time ataupun turun minum. Hariri, jauh bola ke depan. Begitu jauh kita lihat gap antara lini tengah dan juga lini depan yang kerap diperlihatkan di babak pertama ini bagi tim Persela Lamongan. ya, saya juga tidak mengerti Arya apa sebetulnya yang ada dalam benak dari Coach Joko Susilo dengan menempatkan Martin Zada terlalu jauh dengan lini depan, sehingga supporting dari seorang Zada yang notabene sering buat bahaya dan bahkan sudah terbukti produktif bagi Persela kali ini, jelas di bawah form penampilannya. Dan akhirnya Komat Suharto yang masuk untuk menggantikan peran dari Aun Karbini yang memang menderita cedera. Ya, dan kita berharap tidak ada sesuatu yang serius yang dialami Aun Karbini. Satu defender muda yang punya masa depan bagus. Komat Suharto jadi replacer untuk Aun Karbini. Sementara dari Kota Pekanbaru, pertarungan antara tuan rumah PSPS Pekanbaru melawan Persib Bandung saat ini masih berlangsung tanpa gol. Itu merupakan update skor terakhir. Jimmy Suparno. Dan akhirnya Viator Ambarita meniup peluit panjang, tanda berakhirnya babak pertama dengan keunggulan sementara Persebaya Surabaya atas rival Jawa Timurnya yaitu Persela Lamongan